Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elun Halidah, NPM 0454. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permodalan koperasi. Yang pertama yaitu arti modal bagi koperasi. Modal sebagaimana kita ketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang di antara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu, dan tampaknya dalam sejarah pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu. Menurut klasik, modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah pada sifat non-fisikal. Dalam arti modal ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Yang selanjutnya itu tentang sumber-sumber modal koperasi. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Yang pertama, sumber-sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama itu ada simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua yaitu simpanan wajib. Konsekuensi dari simpanan wajib adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Karena itu, akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha koperasi. Yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan yang wajib besarnya tidak ditentukan kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat. Yang keempat adalah modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Fungsi cadangan sendiri yaitu untuk menjaga kemungkinan rugi dan memperkuat kedudukan finansial koperasi terhadap pihak luar atau kreditor. Yang kedua yaitu sumber-sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama yaitu modal sendiri atau equity capital. Terdiri dari modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib. Modal penyertaan, modal sumbangan, dana cadangan, dan SHU yang belum dibagi. Yang kedua yaitu modal pinjaman atau debt capital. Itu terdiri dari yang pertama dari pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya, dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.
Yang selanjutnya yaitu pinjaman dari koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi. Sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Yang selanjutnya yaitu tentang obligasi dan surat uang. Untuk menambah modal, koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Yang terakhir yaitu tentang sumber keuangan lain. Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah, dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang distribusi cadangan. Distribusi cadangan koperasi yaitu cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang berskala lebihkan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh yang pertama yaitu memenuhi kewajiban tertentu. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah operating cek kapital koperasi. Yang ketiga yaitu sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi di kemudian hari. Yang keempat untuk perluasan usaha. Yang kelima sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.